الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا والصلاة والسلام على النبي المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di maghrib yang mudah-mudahan penuh dengan berkah ini. Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita banyak nikmat, nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa menggerakkan hati kita, menggerakkan kaki kita dari rumah kita menuju rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan langkah kaki kita, sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa yang berjalan menuju rumahnya Allah, langkah kaki yang pertama akan menghapuskan dosa-dosa, dan langkah yang kedua meninggikan derajat, sehingga mudah-mudahan perjalanan kita menuju masjidnya Allah ini menjadi penggugur dosa-dosa kita dan derajat kita semakin ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Sehat nggih? Tadi saya dengar waktu sholat banyak yang batuk-batuk ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kesembuhan, diangkat penyakitnya, dijauhkan dari segala musibah dan bala. Mudah-mudahan sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat dompetnya, sehat saldonya, dan insyaallah bisa istiqomah untuk senantiasa ibadah dan menuntut ilmu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada kajian hari ini adalah saktinya ayat kursi ya. Jadi ayat kursi ini jenengan yakini sakti napa boten, Pak? Yakin nggih? Masya Allah, pakai qaf yakin gitu nggih. Apa yang membuat jenengan yakin ayat kursi ini ayat yang sakti? Biasanya ayat kursi ini digunakan untuk apa, Pak? Ngusir jin gitu ya, ngusir setan. Atau meruqyah orang gitu ya. Setan itu kan ada dua, setan jin dan setan manusia. Nah, setan manusia kalau nggak mempan dibaca ayat kursi, disawat kursinya. Masya Allah. Apa dalil dan hadis yang insya Allah akan kita kaji mengenai saktinya ayat kursi? Yang pertama, ayat kursi ini kata Rasulullah adalah ayat yang paling agung. Kalau ada surat yang paling agung dalam Al-Quran, surat apa, Pak? Al-Fatihah. Kemudian Yasin. Yasin ini qalbul Quran, hatinya Quran. Al-Fatihah ini ummul Quran, induknya Quran. Lah kalau ada ayat, kalau dari surat, kalau sekarang ayat apa yang paling agung dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Apa hadisnya? Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat apa, Pak? Muslim. An Abi Ka'ab radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Ka'ab radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah suatu ketika berkata kepadaku, yaitu sahabat Ubay bin Ka'ab, ya Abul Mundhir, nama panggilannya Ubay adalah Abul Mundhir. Atadri ayatun min kitabillahi ma'aka a'zam. Apakah kamu tahu ayat Quran yang paling agung menurutmu itu apa, wahai Abul Mundhir? Kemudian Abul Mundhir menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Karena beliau tidak mau menjadi orang yang sok ngerti gitu ya, maka beliau dengan tawaduknya mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ditanya lagi sama Rasulullah, ya Abul Mundhir,
Atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Apa ayat Quran yang menurutmu itu paling agung wahai Abul Mundhir? Kemudian Abul Mundhir menjawab dan membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atau yang kita kenal dengan ayat kursi. Fadaraba fi sadri, kemudian Rasul menepuk dadaku. Wa qala liyuhni'akal ilm Abul Mundhir, semoga ilmumu ini memberimu kebaikan. Masya Allah. Maka dari hadis riwayat Imam Muslim ini kita mengetahui bahwasanya ayat Al-Quran yang paling agung adalah apa, Pak? Ayat kursi. Lah ketika itu belum disebut namanya ayat kursi, masih membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian dalam hadis yang lainnya, ya, dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, ya, baru Rasul kemudian menamai ayat ini dengan ayat kursi. Jadi istilah ayat kursi itu dari siapa, Pak? Rasulullah. Ya. Kata Rasulullah, ayatul kursiyyi sayyidatu ayatil Qur'ani. Ayat kursi adalah sayyidah atau pemimpin dari seluruh ayat Al-Quran. Masya Allah. Jadi yang mengatakan ayat kursi ini adalah ayat yang paling top, pemimpin ayat Quran siapa, Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang mengatakan ayat kursi itu sakti siapa? Kanjeng Nabi. Dan kita harus meyakini tadi pakai qaf gitu nggih. Karena yang mengatakan sakti adalah siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari dua hadis riwayat Imam Muslim dan yang kedua riwayat Imam Ad-Dailami. Kemudian apa sih manfaatnya? Apa bukti saktinya ayat kursi ini? Ya. Jadi dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari hadis nomor 2311 ada sebuah kisah yang menunjukkan saktinya ayat kursi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah yang memiliki nama asli adalah Abdurrahman ibnu Sakhar. Jadi Abu Hurairah ini adalah julukan. Kenapa kok dinamakan Abu Hurairah, Pak? Suka sama kucing. Ustadz, saya suka sama burung apa Ustadz ya? Ya, artinya Abu Thohir. Ya, artinya apa? Ini menunjukkan bahwasanya kita ini juga harus suka dengan binatang, sayang dengan binatang ya. Rasul sendiri yang memanggil ya Abu Hurairah, wahai orang yang suka dengan kucing kecil. Nah, maka namanya Abu Hurairah, terkenalnya seperti itu. Meskipun nama aslinya adalah Abdurrahman ibnu Sakhar. Wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifzi zakati Ramadan. Suatu ketika saya diberikan amanah oleh Rasul menjaga zakat fitrah di bulan Ramadan. Fa'atani atin faja'ala yahnu minat ta'am. Kemudian datang orang yang kemudian mengambil dan mencuri dari makanan dari zakat fitrah itu, karena zakat fitrah itu berupa makanan pokok ya. Kalau orang Arab biasanya gandum gitu ya. Jadi dulu kami di Mesir itu makannya ya kadang makan roti, kadang makan nasi gitu ya. Tapi seringnya makan roti dari gandum itu yang kemudian bentuknya lebar, terus dicocol dengan ada namanya saus adas atau kacang gitu ya. Nah, ini ada seorang pencuri yang mencuri makanan yang ketika itu dijaga oleh siapa, Pak? Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah menangkap sang pencuri ini dan mengatakan, saya akan melaporkanmu kepada Rasulullah. Tapi ketika mau dilaporkan, sang pencuri ini berkata, ana fi hajatin syadidin wa ailati fi hajatin syadidin. Ampun, mohon maaf, saya ini sangat lapar sekali. Keluarga saya juga sangat membutuhkan, sangat lapar, dan kami mencuri supaya bisa makan ya. Karena sang pencuri ini memelas gitu ya, mengiba, akhirnya Abu Hurairah kasihan, dilepaskan oleh Abu Hurairah. Falamma asbaha, dan ketika besok paginya Rasul nanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, apa yang kamu lakukan dengan pencuri tadi malam? Abu Hurairah kaget loh, kok tahu Rasulullah? Ya.
Kemudian Abu Hurairah mengatakan, ya Rasul, saya kasihan Rasul. Dia memohon memelas karena mencuri, karena tidak bisa makan dan sebagainya, keluarganya juga butuh. Akhirnya saya lepaskan. Maka kata Rasulullah, ya, sayaudu marratan ukhra fa innahu kadzubun. Nanti malam akan datang lagi dan dia itu pembohong. Pencuri itu pembohong. Benar, ketika malam datang lagi pencuri tersebut dan kemudian mencuri lagi, ditangkap sama Abu Hurairah. Kemudian pencuri ini melas lagi, mencari alasan dan mengatakan dan berjanji, saya akan tidak lagi dan saya berjanji tidak balik lagi. Sudah, ini terakhir wahai Abu Hurairah, tolong lepaskan saya janji nggak akan mencuri lagi. Abu Hurairah kemudian melepaskannya lagi karena apa? Berjanji tidak akan mencuri lagi. Besoknya ditanya lagi sama Rasul, apa yang kamu lakukan dengan pencuri tadi malam? Apakah dia datang? Betul ya Rasul. Terus mana pencurinya? Ya Rasul, mohon maaf, saya melepaskannya lagi karena dia berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kata Rasul, nanti malam datang lagi dia. Dan ketahuilah Abu Hurairah, dia itu pembohong. Dan benar, di malam yang ketiga datang lagi sang pencuri itu, kemudian mencuri lagi. Kalau jenengan kira-kira diapakan Pak kayak gitu Pak? Masya Allah gitu ya. Diikat mungkin ya, bak ke kantor polisi. Abu Hurairah geram gitu ya. Masya Allah. Ini sudah ketiga kalinya, sudah nggak ada lagi alasan. Kamu nggak akan aku serahkan kepada Rasulullah. Ya, tapi pencuri ini mengatakan, da'ni u'allimuka kalimatin yanfa'u bikallah. Saya akan memberikan kepadamu wahai Abu Hurairah sebuah amalan. Kalau kamu melepaskan aku akan memberikan kepadamu sebuah amalan yang mana amalan ini akan mendatangkan keajaiban dari Allah. Kira-kira kalau panjenengan Pak dikasih tahu sebuah amalan yang nanti amalan itu akan mendatangkan keajaiban sama Allah, pengen apa tidak Pak? Nah, begitu pula Abu Hurairah. Oke, apa amalan itu? Maka dia berkata, idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi. Jika kamu mau tidur, jangan lupa baca ayat kursi. Fa innahu la yazalu 'alaika minallahi hafizun. Karena Allah akan menurunkan malaikat yang khusus menjagamu. Masya Allah. Jadi Allah menurunkan apa? Malaikat. Tidur kita dijaga sama malaikat. Masya Allah. Wala yaqrabaka syaitanu hatta tusbiha. Dan tidak ada syaitan atau jin yang akan mendekatimu sampai pagi. Tidak akan diganggu dari yang namanya jin dan juga syaitan. Kemudian Abu Hurairah pun melepaskan sing pencuri ini dan ditanya lagi oleh Rasulullah. Abu Hurairah kemudian memberikan alasan, ya Rasul, saya melepaskannya karena dia memberikan satu amalan. Apa itu Abu Hurairah? Membaca ayat kursi. Kapan Pak? Sebelum tidur. Apa kata Rasulullah? Sodaqokah, betul amalan itu. Jadi amalan itu amalan yang benar, amalan yang sahih. Wa huwa kadzubun, meskipun yang memberitahumu itu adalah seorang pendusta dan pembohong. Masya Allah. Ditanya, tahukah engkau Abu Hurairah siapakah pencuri itu? Saya enggak tahu ya Rasul. Dzaka syaiton, itu jin, itu syaitan yang menyerupai manusia untuk mencuri makanan. Masya Allah. Maka pelajarannya Pak, yang pertama, ternyata ada jin yang bisa mencuri makanan. Ada jin yang bisa mencuri uang. Kalau sekarang namanya apa Pak? Tuyul lah itu. Sejak zaman Rasulullah ada itu. Jin yang mencuri uang, mencuri makanan itu ada. Maka mungkin bisa jadi jenengan kehilangan uang ya dicuri sama jin. Ya. Yang kedua, jin ini membocorkan bagaimana caranya supaya tidak ada jin yang bisa masuk ke rumah atau mencuri. Apa Pak? Dengan membaca ayat kursi. Masya Allah ya. Artinya inilah saktinya ayat kursi. Kalau kita baca sebelum tidur, rumah kita dilindungi dari
jin dan juga syaitan. Dilindungi dari yang namanya tuyul, jin-jin pencuri, dan bakyul gitu ya. Ya Masya Allah. Maka kesaktiannya membaca ayat kursi sebelum tidur adalah rumah kita dilindungi dari jin dan juga syaitan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Bahkan dalam hadis yang lain ya dikatakan bahwasanya man qara'a ayatal kursi, riwayat Imam An-Nasa'i, inda manamihi, sebelum dia tidur, ammanahullahu ala nafsihi wa jarihi wa jari jarihi. Barang siapa yang baca ayat kursi sebelum tidur, tidak hanya rumahnya saja yang diamankan, tapi juga rumah tetangganya, Masya Allah, dan juga tetangga-tetangganya, Masya Allah. Jadi dahsyat sekali ngefeknya, tidak hanya rumahnya tapi juga rumah tetangganya. Maka jenengan juga bisa memberikan manfaat kepada tetangga jenengan dengan membaca ayat kursi sebelum tidur. Dan kalau bisa jangan hanya jenengan saja yang baca, istri dan juga anak-anak dibiasakan membaca ayat kursi sebelum tidur. Aman insya Allah rumah itu. Kemudian tidak hanya melindungi rumah kita dari gangguan jin ataupun syaitan, ayat kursi itu juga yang lebih dahsyat adalah melindungi kita dalam perjalanan. Maka jenengan kalau lagi safar, lagi berangkat kerja, tidak hanya membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, tapi juga membaca ayat kursi. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami? Ayatul kursiyi amanun liman qara'aha fis safari. Ayat kursi adalah perlindungan bagi orang yang membacanya ketika perjalanan. Masya Allah, gak akan kecelakaan. Allah lindungi, Allah jamin keselamatan ya. Karena ada kejadian sudah dikawal polisi, ternyata juga nabrak juga gitu ya. Lah ini Allah berikan jaminan keselamatan, keamanan dengan cara apa Pak? Baca ayat kursi. Dan jenengan ketika nunggu lampu merah, kan enak baca ayat kursi gitu ya. Dalam perjalanan dibaca terus ya. Maka hati ini menjadi tenang, apalagi kata Rasulullah, baca Al-Qur'an itu tidak dihitung satu alif lam mim satu huruf, tapi apa? Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiap huruf apa? 10 kebaikan. Masya Allah. Maka sangat banyak pahala yang bisa kita dapatkan kalau ketika perjalanan kita baca ayat kursi. Insya Allah selamat sekeluarga Pak ya. Kalaupun ada musibah, ada bencana, Allah selamatkan. Kenapa? Ya karena yang jaga Allah. Yang jamin siapa Pak? Allah. Dekengan pusat Pak, aman, santai, tenang begitu ya. Karena yang menjamin siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Maka bisa diamalkan buatan Mbak Niki? Bisa insya Allah. Kalau kita mau perjalanan jauh atau mau bekerja ya, insya Allah ya, selamat baca ayat kursi ya. Tapi juga harus pakai helm Pak gitu nggih. Selamat dari Gusti Allah, buatan selamat dari polisi gitu nggih. Jadi tetap ikhtiarnya pakai helm gitu ya. Kemudian yang lebih dahsyat lagi ya, ayat kursi dibaca setiap selesai sholat ya. Maka kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim ya, barang siapa yang membaca ayat kursi, man qara'a ayatal kursi dubura kulli sholatin maktubatin, setiap selesai sholat fardu ya. Maka ayat kursi tadi dibaca kapan Pak? Sebelum tidur, ketika di perjalanan. Kemudian yang ketiga, dibaca setiap selesai sholat fardu. Seperti sekarang ini habis maghrib baca ayat kursi. Apa saktinya, apa keutamaannya? Kata Rasulullah, lam yamna'uhu min dukhulil jannata illa ayyamuta. Tidak akan ada penghalang yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Masya Allah. Artinya apa? Orang yang baca ayat kursi setiap selesai sholat dan kemudian dia meninggal setelahnya,
kata Rasulullah, tidak ada yang bisa menghalanginya untuk masuk surga. Artinya meninggalnya insya Allah husnul khotimah. Lah ini kan yang kita inginkan. Apa yang bisa kita andalkan supaya kita ini bisa husnul khotimah? Amalan apa? Yang baca ayat kursi ini, Pak. Karena kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Maka supaya kita ini siap, minimal menyiapkannya dengan baca ayat kursi. Bahkan Syekh Ali Jabir beliau mengatakan, kalau seandainya nggak sempat zikir selesai sholat, nggak sempat doa selesai sholat, minimal jangan pernah tinggalkan membaca ayat kursi. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan akhir hidup yang husnul khotimah. Maka caranya supaya husnul khotimah, setiap selesai sholat membaca ayat kursi. Masya Allah. Ini dalam hadis sahih ya, riwayat Imam An-Nasa'i ya. Kemudian masih banyak lagi ini ya keutamaan-keutamaan ayat kursi ya. Dari hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ayat kursi melindungi rumah dari gangguan jin dan setan ya. Jadi kata Rasulullah, idza dakhalta baitaka faqra ayatal kursi fa innahu la yazalu 'alaika minallahi hafizun ya. Jika engkau masuk rumah, maka bacalah ayat kursi. Karena apa? Karena Allah akan mengirim kepadamu malaikat yang melindungimu dari godaan jin dan juga godaan setan. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim dikatakan ya, bacalah akhir dari surat Al-Baqarah termasuk ayat kursi dan juga akhir Al-Baqarah. Kenapa? Fa in akhadhaha barakah. Kalau kita mengamalkannya, rumah kita dapat berkah dari Allah. Dan kalau kita meninggalkannya, maka rugi. Wala yastati'uhal batalah. Maka tidak akan bisa masuk kepadanya sihir. Masya Allah ya. Kiriman santet, nah, enak dikirimi parcel, ini dikirimi santet gitu ya. Apa yang bisa melindungi rumah kita, diri kita dari sihir-sihir seperti itu? Ayat kursi. Dan sihir itu Masya Allah sangat kejam ya. Sihir itu sangat luar biasa menyakitkan ya. Ya, saya punya jamaah gak punya anak sampai sekarang, Pak. Kalau beliau itu setiap mau jadi gitu ya, mimpi buruk, mimpi ketemu ular ya, karena itu indikasi gangguan jin itu mimpi-mimpi seperti itu. Akhirnya apa? Besoknya datang bulan gak jadi hamil. Ternyata punya kasus dulu ada orang yang senang sama beliau itu ya, sehingga cinta ditolak, dukun bertindak, dikirimi terus Pak sihir ya, sehingga nggak bisa punya anak sampai sekarang. Maka sebetulnya yang paling ampuh apa? Bukan meruqyah, tapi kita sendiri yang membiasakan baca ayat kursi itu, karena itu perlindungan dari sihir. Ada juga sebuah usaha jualan soto, itu kalau dilihat tutup terus, disihir, dikirimi sihir, sehingga kalau dilihat orang itu kelihatan tutup, dibuat bangkrut. Bahkan ada juga cerita dia ngontrakkan rumah gak laku-laku gara-gara tadi dikirimi sihir, sehingga rumah itu gak ada orang yang melihat. Itu saking dahsyatnya sihir gitu ya. Maka sihir itu bisa ditangkal, bisa dihapuskan, salah satunya membaca ayat kursi. Bahkan sekelas Rasulullah pun kena sihir, Pak. Rasul itu pernah kena sihir, dan sihirnya itu tidak hanya sekali, tapi 7 kali sihir. Maka di surat Al-Falaq itu, wa min syarrin nafathati fil 'uqad. Dan dari keburukan para penyihir perempuan, an-nafasat itu jamak. Jadi yang nyihir itu bukan hanya satu, tapi banyak. Fil 'uqad, yang dia mengirimi mantra-mantra sampai jumlahnya 7 ya. Sehingga kemudian diturunkanlah 2 surat, Al-Falaq dan An-Nas,
yang setiap kali dibaca satu ayat hilang satu sihir itu. Ya. Ini saking dahsyatnya sihir. Ya, maka selain baca ayat kursi, kita juga melindungi rumah kita dari dengan membaca surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas. Ya. Kemudian ayat kursi itu juga menghilangkan ketakutan. Ya. Maka dalam surat At-Tabrani, man fazi'a min lailin, barang siapa yang ketika malam hari tiba-tiba merasa merinding, merasa takut, ya, atau misal merasa angker rumahnya, ya, falyakul ayat al-kursi, maka hendaknya dia membaca ayat kursi. Ya. Maka rasa takut, rasa merinding itu setan, ya, yang menghembuskan, ya. Maka itu bisa hilang dengan cara membaca ayat kursi. Masya Allah. Kemudian dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, itu termasuk wiridnya Rasulullah. Jadi Rasul saja mengamalkan ini. Rasul yang sudah dijamin oleh Allah, yang dilindungi sama Allah, masih mengamalkan ayat kursi. Maka kata Rasulullah, kana Rasulullah SAW la yanamu hatta yaqra'a ayat al-kursi wa khawatima surat al-Baqarah. Kebiasaannya Rasul itu sebelum tidur, dan Rasul tidak akan pernah tidur sebelum membaca ayat kursi dan akhir surat Al-Baqarah. Maka kalau kita cinta dengan Kanjeng Nabi, kalau kita ingin menjadi umat yang mencintai Kanjeng Nabi, juga harus mengikuti amalan Kanjeng Nabi ini apa Pak? Baca ayat kursi dan akhir surat Al-Baqarah sebelum tidur. Kemudian, ya, ayat kursi ini bisa mengusir jin. Ya, maka termasuk salah satu ru'yah. Ya, jadi ru'yah itu, saya punya teman, beliau termasuk pakar ru'yah, sering diminta meru'yah rumah. Ya, artinya rumah angker itu ada. Memang kenapa? Karena rumah yang tidak ditinggali, ya akan ditinggali sama jin. Rumah, kata Rasulullah, yang tidak pernah dibaca ayat Al-Quran, maka seperti rumah yang yang usang, yang kosong, yang kemudian dimasuki sama jin. Bahkan jin itu Pak berusaha masuk rumah kita. Maka dalam hadis yang lain dikatakan, ya, barang siapa idza dakhala ar-rajulu, ya, ketika seorang itu masuk rumah, falam yadhkurullaha inda dukhulihi, kemudian dia lupa enggak baca doa sebelum masuk rumah, kemudian dia makan dan kemudian dia lupa juga enggak baca doa sebelum makan, kata syaitan, adraktumul mabit, dia sampai bilang sama teman-temannya, hei, kita punya tempat nginep malam ini. Masya Allah. Jadi syaitan tuh nyari tempat nginep Pak. Nah, rumah kita itu bisa dijadikan tempat nginepnya syaitan kalau masuk rumah lupa tidak baca doa atau minimal mengucapkan salam. Lah sekarang Pak, biasanya kita ini masuk rumah sering baca doa apa tidak Pak? Lupa kan? Nah, ya akhirnya ya ngingu setan. Jin masuk ke rumah kita, ya karena tadi lupa nggak baca doa. Ya minimal mengucapkan salam gitu ya. Maka ketika kita misal keluar dari tempat yang jauh masuk rumah, ucapkan salam. Atau tempat-tempat yang lain masuk kantor dan sebagainya, ucapkan salam. Karena bisa jadi di situ ada jinnya. Bisa jadi di situ sudah ditanam yang namanya sihir. Maka dengan mengucapkan salam, jin tidak bisa masuk ke rumah kita atau ke tempat kerja kita atau ke ruangan kita. Dan kemudian bacakan ayat kursi, maka yang namanya jin yang ada di dalam, kata Rasulullah, man qara'a ayatal kursi ala baitihi taradatis syayatin. Barang siapa yang baca ayat kursi di rumahnya atau di sebuah tempat, taradat, atau kalau kata bahasa Gontor itu matrut. Apa artinya Mas matrut? Diusir gitu ya. Setan itu terusir dari rumah yang dibacakan ayat kursi. Masya Allah. Maka inilah dahsyatnya ayat kursi, saktinya ayat kursi sampai bisa mengusir jin dan juga setan. Dan ini bisa kita amalkan, ya, sehingga apa? Sehingga kita dilindungi oleh Allah,
rumah kita dilindungi oleh Allah, dibaca ketika perjalanan diberikan keselamatan, keamanan, dibaca setiap selesai sholat dapat apa Pak? Surga, husnul khotimah. Masya Allah. Maka yakin Pak ayat kursi ini sakti? Yakin. Tinggal kalau sudah yakin ini, maka kita semakin mantap mengamalkannya. Mungkin kita hanya tahu tadi sedikit dalil, tapi kita sudah membahas banyak dalil ini, sehingga Masya Allah ternyata manfaatnya tidak hanya ngusir jin atau setan, bahkan banyak sekali manfaatnya, sehingga bisa kita amalkan. Dan kita juga ajarkan kepada istri kita juga ajarkan kepada anak-anak kita, sehingga istri kita, anak kita, keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kesimpulannya, yang pertama ayat kursi ya bisa menjaga rumah dari gangguan jin dan setan, bahkan jin pencuri tadi itu. Kemudian menjaga seseorang ketika tidur, insya Allah sebelum tidur baca ayat kursi Pak, itu tidurnya nyenyak, tidurnya dijauhkan dari mimpi buruk, bahkan sampai Allah ngirim malaikat yang menjaganya ya, karena bisa jadi dan biasanya sihir itu dikirimkan ketika malam ya. Ada orang yang ketika tidur dikirimi sihir, dikirimi santet gitu ya, dan itu bisa ditangkal dengan ayat kursi. Kenapa? Karena ada malaikat yang menjaga kita. Kemudian yang ketiga, melindungi kita dalam perjalanan. Yang keempat, menjadi bagian dari wiridnya Rasulullah. Maka kalau kita cinta Kanjeng Nabi, kita pengen menjadi umatnya Kanjeng Nabi, niru wiridnya Rasul, apa Pak? Baca ayat kursi dan akhir surat Al-Baqarah. Dan kemudian mengusir rasa takut di malam hari ya. Jenengan Pak, kalau ke kuburan takut apa enggak Pak? Di Mesir Pak, itu kuburan jadi rumah Pak. Orang-orang yang nggak punya rumah itu tinggal di kuburan. Dan itu biasa di Mesir itu. Ya. Di Rangka ya ada ya. Nah, tapi kalau kita lewat aja takut merinding gitu ya. Dan terus sebetulnya yang bikin takut itu apa gitu kan Ge? Ya karena sering nonton film-film horor itu ya. Ada pocong, ada kuntilanak, macam-macam gitu ya. Masya Allah. Kalau kita harusnya kan kita takut sama Allah apa takut sama setan, Mbak? Takutnya hanya kepada Allah gitu ya. Maka ini ya, dengan kita melindungi diri dengan baca ayat kursi, insya Allah kita nggak akan takut setan, nggak akan takut jin ya. Karena Allah lah yang melindungi kita. Maka mengusir rasa takut dan kemudian melindungi dari sihir. Dan ayat kursi ini adalah apa? Pemimpin daripada seluruh ayat Al-Quran. Masya Allah, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk bisa mengamalkan ayat kursi ini. Kita bisa diberikan keistiqomahan untuk baca ayat kursi ini, sehingga nanti ketika Allah Ta'ala memanggil kita, kita bisa husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Monggo barangkali ada yang ingin ditanyakan. Masih ada beberapa menit sebelum azan Isya. Oh masih panjang ya, masih 20 menitan ini ya. Monggo barangkali ada pertanyaan. Kalau tidak nanti saya akan lanjutkan dengan kenapa sih ayat kursi ini sakti. Kita akan bahas tafsirnya ya. Ada? Lanjut? Lanjut ya, baik ya. Baik Bapak Ibu, kenapa sih kok dinamakan ayat kursi? Diambil dari mana? Wasi'a kursiyus samawati wal ard. Apa maksudnya kursi ini? Singgasananya Allah ya. Singgasananya Allah itu wasi'. Wasi' itu artinya luas, lebar ya. Maka kalau kita lihat ya, yang namanya raja-raja itu mereka menjadi besar, mereka menjadi agung karena punya singgasana yang besar. Bagaimana kisahnya Ratu Balkis memamerkan singgasananya sama Nabi Ibrahim ya. Akhirnya apa? Singgasananya Ratu Balkis dipindahkan ke kerajaannya Nabi Ibrahim ya. Maaf, Nabi Sulaiman ya.
Ada yang mengatakan dari Saba, ya, menjadi nama surat Saba gitu ya. Kemudian ada yang bilang Ratu Balkis ini dari Indonesia, namanya Wonosobo. Dari Saba itu ya, Wonosobo. Kemudian Nabi Sulaiman itu ada di Jogja, Sleman. Gitu ya, Masya Allah ya. Jadi kenapa sih ayat kursi ini dinamakan dengan ayat kursi? Dari ayat wasi'a kursiyus samawati wal ard, yang artinya apa? Kursi atau singgasananya Allah itu sangat luas. Seluas apa? As-samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Masya Allah. Maka pas dan cocoklah kalau kita senantiasa mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kenapa? Karena singgasananya meliputi langit dan bumi ya. Meskipun Allah itu jangan digambarkan seperti raja yang besar, tidak. Allah itu bukan manusia ya. Maka di dalam ayat kursi dikatakan, apa bukti Allah bukan manusia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apa artinya la ta'khudhuhu sinatun wala naum? Tidak ngantuk. Bayangkan, ada enggak manusia yang enggak ngantuk? Ya. Wala naum, dan tidak butuh tidur. Masya Allah ya. Kalau kita kan butuh tidur dan sering ngantuk, Pak nggih. Ya. Allah Ta'ala la ta'khudhu sinatun, enggak pernah ngantuk. Wala naum, dan juga tidak butuh tidur. Maka Allah itu bukan manusia. Karena yang ngantuk dan butuh tidur itu adalah manusia. Sehingga sering ada sebuah perkataan, Gusti Allah boten sare. Allah tidak pernah tidur. Artinya apa? Ngelihat semuanya yang terjadi di muka bumi ini, dan pasti akan membalas. Memang dunia ini nggak bisa kita buat adil, Pak. Kita sering mungkin mendapatkan ketidakadilan. Yang adil itu di mana? Di akhirat. Karena kan Gusti Allah boten sare, semuanya dicatat sama Allah. Semuanya itu nanti dibalas sama Allah. Ya. Bagaimana kejadian di Aceh, di Sumatera, gitu nggih, banjir yang sangat besar seperti itu. Siapa Pak yang melakukan ini? Yang membuat banjir itu siapa Pak? Boten, akibat ulahnya siapa Pak? Manusia. Apa buktinya? Kayu-kayu gelonggongan itu, Masya Allah ya. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di bumi, baik itu fil bahri di lautan maupun fil barri di daratan, karena akibat ulah manusia. Ditampakkan sama Allah. Yang namanya apa? Banjir itu kok malah banyak kayu berserakan. Karena apa? Ya karena hutannya sudah digunduli. Maka ada video Pak, mungkin yang supaya nggak kelihatan, karena Kalimantan itu kan Masya Allah hutan gitu ya, hutan dunia ya, bahkan salah satu menjadi ekosistem dunia itu di Kalimantan gitu ya. Memang dibiarkan jalan-jalannya itu nggak ditebangi Pak pohonnya, tapi yang ditebangi apa? Samping-sampingnya. Ya, jalan-jalannya aman, melihat orang itu masih subur, masih banyak pohon, tapi samping-sampingnya sudah gundul Pak. Masya Allah. Ditebangi, kemudian dijadikan tambang. Akhirnya apa? Ya sudah, air mengalir, kemudian saking banyaknya ya tidak mampu ditampung dengan yang namanya hutan itu. Akhirnya ya terjadi banjir, Masya Allah. Maka yang menjadikan orang-orang yang mendolimi tadi itu nggak akan pernah luput dari catatannya Allah, pasti akan dibalas nanti di hari akhir. Ya, maka la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kemudian ayat kursi ini diawali dengan sebuah pernyataan bahwasanya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwal hayyul qayyum, Allah yang maha hidup ya. Dan Allah yang maha qayyum, sempurna ya. Masya Allah. Artinya apa? Kita biasanya ada amaliyah zikir itu ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits ya. Ini termasuk asmaul husna.
Karena di dalam ayat kursi ada sifatnya Allah, ada namanya Allah Al-Hayyu yang maha hidup dan tidak pernah mati dan tidak pernah hilang, dan Al-Qayyum, ya, yang maha berdiri sendiri atau mengurus segala sesuatu. Ya, kalau menurut Ibnul Qayyim, Al-Hayyu itu adalah seluruh sifat kesempurnaan kembalinya kepada sifat hidup ini. Ya. Dan Al-Qayyum yang maha mengurus segala sesuatu, dan Allah tidak membutuhkan apapun dari makhluk. Semua makhluk ini butuh Allah pada setiap detiknya. Dan ini menurut Ibnu Katsir mengatakan menunjukkan kekuasaan dan pemeliharaan dan pengaturan seluruh alam ini. Masya Allah. Panjenengan Pak pernah melihat boten kalau di satelit itu, ya, bagaimana bumi ini kan berputar gitu nggih, mengelilingi matahari. Lah, bulan itu mengelilingi bumi. Jadi bumi muter, ada yang mengelilingi gitu, ya, dan mengelilinginya itu bukan muter gini, kadang muter kanan kiri gitu. Itu nggak pernah yang namanya meleset gitu. Coba kalau meleset sedikit gitu ya, nabrak gitu ya. Artinya apa? Allah itu nggak hanya ngurusi kita, ngurusi planet banyak itu loh. Nggak ada yang kemudian terjadi kesalahan. Itulah makna Al-Qayyum, yang maha mengatur segala sesuatu. Allah nggak pernah absen memberikan kita nafas gitu ya, Masya Allah. Nafas kita gratis Pak nggih. Coba dulu kemarin ketika Covid, yang namanya tabung oksigen itu sangat mahal sekali, Masya Allah. Maka ini bukti daripada Allah itu Al-Qayyum, maha mengurus segala sesuatu. Dan ini menunjukkan bahwasanya ayat kursi ini mengandung sifatnya Allah yang maha dahsyat, yaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum. La ta'khudhu sinatu wala naum, Allah tidak mengantuk dan juga apalagi tidur, enggak butuh, karena itu lemah. Ya. Kalau ada zat yang itu ngantuk, nah berarti kan dia punya kekurangan. Ya. Apalagi tidur, nah berarti enggak sempurna. Ya. Maka Allah Ta'ala bukan manusia. Allah Ta'ala adalah zat yang menciptakan manusia, maka tidak butuh ngantuk dan juga tidak butuh tidur. Sehingga Allah tidak pernah sedikit pun lalai dari mengawasi manusia. Pengawasan Allah tidak pernah terputus, ya. Menurut tafsir Al-Qurtubi, kalau Allah mengantuk, langit dan bumi akan rusak, Pak. Ya. Maka Allah itu Gusti Allah boten sari, artinya apa? Terus menerus mengawasi kita, Pak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, semua yang ada di langit dan di bumi ini miliknya siapa? Miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang kaya, Pak? Bukan Taipan gitu ya. Bukan konglomerat, yang kaya itu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bisa membuat kaya manusia dalam hitungan detik. Bahkan Allah bisa mencabut kekayaan manusia dalam hitungan detik. Tidak sulit bagi Allah membuat orang miskin jadi kaya atau kaya jadi miskin. Banyak cerita-cerita, Pak. Orang dulunya kaya raya, konglomerat gitu ya. Punya hutang 100 triliun. Kemudian Allah cabut gitu ya. Masih ingat dulu ada namanya kisah penjual es teh, Pak nggih? Nah, penjual es teh yang kemudian rebutan orang memberikan umroh, ya, kemudian rebutan orang memberikan rezeki gitu ya. Itu mudah bagi Allah, ya. Maka Allah ini ialah yang memiliki langit dan juga bumi. Lahu ma fis samawati wal ard. Kemudian man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Nabi Muhammad SAW itu bisa memberikan syafaat atas izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Allah mengetahui apa yang ada di depan dan juga di belakang mereka. Artinya apa? Allah tahu masa lalu kita dan Allah tahu masa depan kita. Allah tahu apa yang kita sembunyikan dan Allah tahu apa yang kita tampakkan.
Maka luar biasa dahsyatnya penguasaan Allah kepada kita, ya, sehingga kita itu harus hati-hati dan merasa diawasi. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Makhluk tidak mengetahui apapun dari ilmunya Allah kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ilmu yang dimiliki manusia sumbernya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ahli kedokteran, ilmunya dari Allah. Ahli fisika, ilmunya dari Allah. Dan kalau Allah nggak menghendaki, nggak akan bisa begitu. Ya. Bahkan ada namanya ilmu laduni. Apa ilmu laduni? Ya, gitu ya. Ilmu yang bisa melihat atau menerawang. Nah, itu ada kasyaf gitu ya. Para ulama-ulama bahkan ada kisah pesawat ketika 10 November itu jatuh. Gara-gara siapa, Pak? Ulama, Masya Allah. Ada kiai dari Cirebon ya, yang menjatuhkan pesawat, Masya Allah ya. Itu dikisahkan dalam sejarah pertempuran itu ya. Itu namanya kiai dari Buntet ya. Bahkan sebelum pasukan itu menyerang gitu ya, itu disuruh nunggu sebentar, tunggu kiai ini ya, namanya Kiai Abbas, Masya Allah ya. Jadi Kiai Abbas, nah, wonten Kiai Abbas ya, Kiai Abbas dari Buntet gitu ya. Jadi ini para kiai sumbernya valid ini dari para kiai, termasuk diibaratkan karohmanya Kiai Abbas dari Buntet Cirebon yang mendapatkan julukan Singa Jawa Barat ya, Masya Allah. Dalam sumber yang populer ya, beliau memiliki hanya dengan doa kemudian kibasan sorbannya dilempar tasbih ya, ya Masya Allah. Jadi dilempar tasbih gini jatuh pesawat itu, Pak. Itu kalau sudah punya ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada juga kisah sahabat ya, namanya sahabat Mujahid kalau tidak salah itu. Ya, ada seseorang yang pergi ke rumah sahabat Mujahid ini ya, kemudian ketika beliau mau kembali ketemu singa. Lah akhirnya enggak berani pulang, minta kepada sahabat Mujahid untuk ditemanin. Akhirnya apa? Sama sahabat Mujahid ini singanya dijewer, Pak. Dijewer telinga singanya itu. Nah itu kan Masya Allah. Bisa enggak? Bisa, wong malaikat Nabi Sulaiman saja bisa menundukkan jin. Malaikat Nabi Sulaiman saja bisa menundukkan hewan-hewan. Maka manusia yang ketika diberikan ilmu oleh Allah bisa. Dan itu hanya sedikit daripada ilmunya Allah. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyus samawati wal ard, singgasananya Allah sangat luas meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan tidak berat bagi Allah untuk memelihara langit dan bumi. Wa huwal aliyyul azim, dan Allah maha tinggi dan maha agung ya. Artinya apa? Allah itu tidak merasa capek, Pak. Kalau kita ini capek gitu nggih, kerja seharian capek gitu ya, malamnya istirahat. Apakah Allah itu kemudian merasa capek ketika mengatur alam ini dan kemudian tidak pernah istirahat? Tidak. Maka itulah dahsyatnya bagaimana ayat kursi ini memberi fakta bahwasanya apa? Allah itu maha al-ali, maha tinggi, al-azim, maha agung. Nah, dengan isi kandungan ini yang tadi menunjukkan bahwasanya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang pertama menunjukkan tauhid kepada Allah, yang kedua menunjukkan asmaul husna, nama-nama Allah yaitu al hayyu al qayyum, yang ketiga menunjukkan fakta bahwasanya apa? Allah tidak pernah ngantuk apalagi tidur, artinya maha mengawasi manusia, dan Allah tidak pernah merasa berat wala ya'uduhu hifdhuhuma dalam mengatur ini, dan tidak pernah merasa lelah. Karena apa? Karena Allah maha al-aliyyu, maha tinggi, al-azimu, maha perkasa. Sekuat-kuatnya seorang petinju, seorang petarung,
kalau sudah capek ya ngantuk. Tapi Allah tidak memiliki sifat ngantuk, apalagi sifat tidur, apalagi sifat capek. Maka insya Allah dengan kita mengkaji tafsirnya Pak, ya kita lebih mantep gitu ya. Ketika membaca ayat kursi, kita lebih yakin bahwasanya Allah itu maha besar, maha kuat, dan kita ini lemah, kita ini kecil, kita ini butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kita jangan mengecilkan Allah, ya. Artinya apa? Allahu Akbar, Allah maha besar. Kalau punya utang Pak, ada nggak Pak yang punya utang di sini Pak? Oh banyak nih. Yang punya cicilan wonten? Wadah nggih. Besar apa kecil? Ya. Maka kalau kita doa Pak sama Allah itu doanya jangan ya Allah cicilanku banyak gitu ya. Ya Allah utangku banyak, tapi dibalik Pak. Wahai cicilan, aku punya Allah yang maha besar. Wahai hutang, aku punya Allah yang maha kaya. Gitu Pak. Supaya tenang cicilan itu. Karena kita punya Allah, ya tetap bayar. Tapi yang membuat kita bisa bayar siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Pak, ada kejadian nyata. Masya Allah. Dan memang ada doanya gitu ya. Jadi kan insya Allah sudah tahu doa lunas hutang. Tahu Pak doa lunas hutang? Belum? Gimana doa lunas hutang? Betul ngertos? Bayar. Ya Allah bayar. Ya Allah lunasi ya. Ada Pak doanya, doa lunas hutang itu Pak ya. Jadi bahkan kata Imam Ali ya, karena beliau pernah suatu ketika didatangi oleh seorang budak yang pingin supaya bisa punya duit untuk membebaskan dirinya dari perbudakan, beliau mengamalkan doa dari Rasulullah SAW, yaitu doa supaya dilunasi hutang ya. Doanya tahu Pak? Allahumma, coba Allahumma lunasono ya, apa namanya, sebentar saya cari ini. Allahumma kfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwaka. Jenengan sudah hafal. Ini doa lunas hutang Pak. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, bahkan kata Imam Ali ya, ala u'allimuka kalimatin allamaihinna Rasulullah law kana 'alaika mithlu jabali dainan adahullahu 'alaika. Walaupun kamu punya hutang sebesar gunung, Allah akan melunasinya. Jadi apa Pak doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwaka. Ini ada kejadian nyata Pak. Orang yang mengamalkan doa ini sebelumnya punya utang ratusan juta ya. Kemudian orang ini dikasih tempo 1 bulan, Masya Allah, terus mendawamkan, membiasakan doa ini Pak. Kemudian ternyata dia nunggu-nunggu, kok nggak ada yang cair-cair ini. Kok nggak ada apa namanya rezeki, nggak ada proyek-proyek ini, Masya Allah. Hingga kemudian di hari H dia hampir putus asa. Kemudian ditelepon ya. Nah, sudah azan ini ya. Ditelepon sama yang menghutangi. Apa kata yang menghutangi? Mas, hutang sampean lunas. Kenapa? Karena bukan dia mendapatkan duit terus bayar, tapi dianggap lunas sama yang menghutangi tersebut, Mas.